Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul 13 Russian Roulette. Film ini bercerita tentang seorang anak yang memiliki keinginan tinggi untuk menyelamatkan ayahnya dari penyakit yang cukup serius. Namun karena terhalang biaya operasi, pria ini pun nekat mengikuti sebuah permainan kematian agar bisa menyelamatkan sang ayah. Lantas, apakah dia bisa berhasil keluar sebagai satu-satunya pemenang atau justru mati di dalam permainan gila tersebut? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Pada awal film, terlihat Finch dan seorang pria lain saling mengancam dengan pistol. Kemudian, keduanya menembakkan pistol mereka tepat di kepala masing-masing. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kejadian tersebut, di rumah keluarga yang dikenal sebagai Vero terletak di negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Nick mengalami luka parah akibat kecelakaan yang fatal. Keluarga Virgo memutuskan untuk menjual rumah mereka demi membayar tagihan rumah sakit ayah mereka. Hal ini karena ibu mereka, Leanne, hanya bekerja sebagai pelayan di restoran. Sementara Vince, anak laki-laki pertama mereka, hanya tukang listrik serabutan. Seperti biasa pada pagi itu, Vince mengantar ibunya bekerja, menjenguk ayahnya di rumah sakit, dan kemudian pergi ke tempat kliennya yang cukup kaya, William, beserta istrinya Eileen. Saat sedang memperbaiki kabel-kabel rumah, Vince secara tidak sengaja mendengar pembicaraan antara William dan istrinya mengenai suatu pekerjaan dengan hadiah yang besar. William kemudian membuka amplop yang berisi detail pekerjaan tersebut, mengetik identitasnya, mencetak surat tersebut, dan menyimpannya di lemari. Keesokan harinya, Vince kembali ke rumah William untuk melanjutkan pekerjaan listriknya. Sekali lagi, secara tidak sengaja Vince mendengar percakapan antara William dan temannya yang disebut Lufin mengenai sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan uang besar dalam waktu sehari jika berhasil. Ternyata William telah berhasil memenangkan pekerjaan ini sebelumnya, dan kali ini dia berencana untuk melibatkan Lufin sebagai mitranya. Mendengar hal ini, Vince semakin penasaran dengan pekerjaan tersebut. Ketika Lufin pulang, Eileen melihat surat tersebut dan sangat terkejut saat melihat suaminya William telah meninggal karena overdosis narkoboy. Polisi segera dipanggil dan Vince dimintai keterangan karena keberadaannya di rumah tersebut. Setelah memberikan identitasnya kepada polisi, Vince diizinkan pulang. Namun karena dia sangat membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit ayahnya dan keperluan keluarganya, Vince yang terdesak akhirnya mencuri surat itu dari lemari William dan menggunakannya untuk mengambil barang di PO Box yang tercantum di surat itu. Maka Vince membuka PO Box dan menemukan sebuah HP, 5 lembar uang, $100 dan sebuah surat dengan logo laba-laba yang dilengkapi dengan kunci yang melekat. Penyelenggara pekerjaan misterius ini meminta peserta untuk membuang HP pribadi mereka menggunakan uang sejumlah $500 untuk membayar hotel di New York dan menunggu instruksi selanjutnya melalui HP yang baru saja diberikan. Di tempat lain, pihak kepolisian mengutus detektif Larry untuk menyelidiki kasus kematian William. Ternyata Larry sudah mendapatkan sedikit informasi tentang pekerjaan tersebut dan mencoba untuk menghubungi istri William melalui telepon. Namun Eileen memilih untuk berbohong dengan mengatakan bahwa suaminya tidak pernah membicarakan pekerjaan itu. Keesokan paginya, Vince berpakaian rapi dan memberi alasan akan menghadiri wawancara kerja. Padahal sebenarnya dia sedang dalam pekerjaan ke New York dengan kereta untuk mengikuti pekerjaan itu. Namun karena Vince adalah satu-satunya orang asing yang ada di tempat kejadian saat kematian William, detektif Larry mengutus bawahannya untuk mengikutinya secara diam-diam. Setelah tiba di New York, di Hotel Hyatt, Vince akhirnya dihubungi melalui HP oleh seseorang yang memberikan instruksi untuk membuka kotak berangkas nomor 253 di sebuah kantor pos. Di dalam berangkas, Vince menemukan tiket kereta api menuju sebuah stasiun, serta petunjuk selanjutnya. Esok harinya, Vince segera menuju ke kantor pos sesuai petunjuk. Selain tiket kereta api yang disimpan di berangkas nomor 253, ia menemukan sebuah peta dan selembar karton bertuliskan angka 13.
Setelah itu, Vince naik kereta dan beralih ke taksi. Saat tiba di stasiun yang dituju, Vince meminta pengemudi GrabCar untuk membawanya ke suatu persimpangan jalan yang jauh dari keramaian sesuai petunjuk dalam peta. Tak berapa lama kemudian, Vince bertemu dengan seorang pria bernama Jack yang mengenalinya dari karton bertuliskan angka 13. Jack meminta kembali ponsel yang sebelumnya diberikan oleh panitia kepada Vince, lalu mengajaknya ke sebuah pondok di tengah hutan. Setelah berganti pakaian dan melepaskan hak sepatunya, Vince dibawa pergi dengan mobil lain menuju sebuah rumah mewah yang terletak sangat terpencil. Di sana terlihat banyak orang kaya yang sedang mengumpulkan uang taruhan dalam jumlah besar kepada sekelompok panitia. Vince bingung dengan situasi yang terjadi. Akhirnya bertemu dengan Joe dan Mark yang sama-sama heran mengapa yang datang bukan William. Vince pun dengan jujur menjelaskan bahwa William telah meninggal karena overdosis dan dia hanya mengikuti instruksi dari surat milik William dalam menjalankan pekerjaan ini. Karena mengetahui bahwa pekerjaan tersebut akan memberikan imbalan yang sangat besar, ternyata Joe dan Mark adalah orang yang bertaruh untuk William. Tetapi sekarang mereka terpaksa menerima kehadiran Vince sebagai penggantinya. Mereka merasa bingung dan ragu karena Vince terlihat begitu polos. Dan mereka juga khawatir bahwa Vince mungkin diikuti oleh polisi. Namun karena permainan akan segera dimulai, Vince harus ikut sebagai peserta nomor urut 13, meskipun dia sempat menolaknya. Pekerjaan ilegal ini ternyata adalah permainan Russian Roulette yang menggunakan pistol revolver. Setiap peserta berbaris secara acak dan mengisi satu peluru ke dalam silinder pistol. Kemudian mereka memutar silinder tersebut berkali-kali sampai wasit bernama Henry mengatakan. Setelah itu pistol tersebut ditujukan ke peserta di depannya. Selanjutnya semua peserta diminta untuk melihat ke lampu yang bergambar laba-laba dan menembak saat lampu tersebut menyala dengan jelas. Selain Vince, ada 16 peserta lain dalam Russian Roulette, termasuk peserta nomor 6 yang merupakan seorang pria sakit bernama Ronald, yang dibawa oleh adik kandung Sultan Jasper. Ada juga Jimmy yang membawa seorang narapidana bernama Patrick sebagai peserta nomor 17. Para peserta terlihat cukup menyeramkan dan kemungkinan besar terlibat dalam kejahatan. Dan Vince menjadi satu-satunya yang terlihat paling polos di antara mereka. Setelah memutar silinder pistol, Henry meminta semua peserta untuk melihat lampu laba-laba dan hanya boleh menembak saat lampu tersebut sudah menyala. Ketika lampu menyala, 4 peserta langsung tewas, tetapi Vince, Ronald, dan Patrick masih bertahan. Namun Vince masih belum bisa menembak karena gemetar sangat parah akibat situasi yang mencekam. Henry mengancam akan membunuh Vince jika dia tidak segera menembak, yang jelas akan merugikan Mark dan Joe yang telah bertaruh untuknya. Henry mulai menghitung sampai 3 dan akhirnya Vince menembak. Setelah itu ada waktu istirahat sejenak. Para petaruh yang kehilangan permainannya mulai memindahkan taruhannya ke peserta yang masih bertahan, sehingga sultan-sultan di seluruh dunia bisa bertaruh lagi di setiap putaran. Namun meskipun telah dibawa secara paksa dari penjara, Patrick mencoba untuk keluar dari situ dengan menawarkan uang sebesar $2 juta kepada Jimmy yang membawanya. Tentu saja tawarannya ditolak secara tegas, karena selain takut akan ditangkap oleh polisi, Jimmy juga sadar bahwa Patrick tidak memiliki jumlah uang sebanyak itu. Dalam permainan berikutnya, Vince yang masih dalam keadaan panik harus melanjutkan permainan. Kali ini jumlah peluru yang digunakan bertambah menjadi 2. Sehingga kemungkinan peserta terkena tembakan menjadi lebih besar. Dengan peraturan yang tetap sama, para peserta mulai berbaris untuk mengisi peluru masing-masing sambil memutar silinder sesuai instruksi dari Henry dan memperhatikan arah bohlam hingga lampunya menyala. Kali ini Vince terlihat lebih tenang daripada sebelumnya meskipun tetap was-was. Sesekali dia melirik ke arah peserta di belakangnya. Akhirnya ketika lampu menyala, semua peserta langsung menembaknya. Namun untungnya peserta di belakangnya sudah meninggal sebelum sempat menarik pelatuknya. Meskipun peluru sudah siap dalam laras pistol. Selama istirahat berikutnya, Patrick masih mencoba untuk bernegosiasi dengan Jimmy, berharap bisa dibebaskan dari permainan mengerikan ini.
Namun, Patrick sadar bahwa dia harus terus mengikuti permainan ini sampai selesai. Panitia akan memburu dan membunuh siapapun yang mencoba kabur. Mengingat kemungkinan kematian semakin tinggi, selain itu Patrick memiliki seorang anak laki-laki yang perlu dia pikirkan. Akhirnya Patrick menjanjikan pembagian 50-50 dari truk yang berisi $6 juta hasil rampokan yang masih disembunyikan bersama timnya. Dia juga menyuruh Jimmy untuk mengambil peta lokasi truk yang sudah ditulisnya dan disimpan di sakunya, serta membagi uang $6 juta tersebut menjadi 2 bagian. 3 juta untuk Jimmy dan 3 juta sisanya untuk anak Patrick jika nanti dia tewas. Pada ronde ketiga, jumlah peluru ditambah lagi menjadi 3 dan sesuai dengan nomor ronde, 3 orang tewas tertembak. Sekarang hanya tinggal 5 peserta, yaitu Vince nomor 13, Patrick nomor 17, Ronald nomor 6, dan 2 peserta lainnya dengan nomor 9 dan 3. Karena telah memasuki ronde terakhir, panitia meminta setiap pemegang joki peserta untuk mengambil bola yang dibungkus plastik. Di dalamnya terdapat 3 bola berwarna putih dan 2 bola berwarna hitam. Peserta yang mendapatkan bola hitam akan langsung masuk ke duel babak final. Sementara itu 3 peserta lainnya yang mendapatkan bola putih akan mendapatkan uang hadiah dan diizinkan pulang. Untungnya Patrick bisa langsung pulang dari sana untuk bertemu putranya dan mendapatkan uang lagi. Namun tiba-tiba saat Patrick hendak pergi, Jimmy berencana untuk membunuhnya demi merebut peta truk uang yang ada di sakunya, serta hadiah uang dari permainan ini. Untungnya, seorang panitia datang tepat waktu dan menghentikan perbuatan Jimmy karena tidak diizinkan bagi siapapun untuk menyakiti pemain yang masih bertahan. Akhirnya Patrick pun bisa bebas dari situ. Ternyata Ronald dan Jasper sudah 3 kali mengikuti permainan ini dan telah menjadi pemenang secara berturut-turut. Karena itu jelas lebih banyak orang yang memasang taruhan pada Ronald daripada Vince, yang keberuntungannya masih belum pasti dan masih dianggap sebagai pemula dalam permainan ini. Namun setidaknya masih ada 1 orang yang berani memasang taruhan untuk kemenangan Vince. Tak lama kemudian final ronde pun dimulai dan Vince akan berhadapan langsung dengan Ronald. Peraturan dalam final masih sama dengan sebelumnya, dengan pistol yang diisi peluru sebanyak 3 butir seperti yang kita lihat di awal film. Setelah bersiap, Vince dan Ronald pun langsung maju ke tengah arena. Mereka menodong dan menopang pistolnya lalu menatap ke arah lampu. Akhirnya lampu pun menyala dan keduanya menembakkan pistolnya. Namun untungnya kedua peluru tersebut tidak meledak. Situasinya pun semakin tegang karena tidak ada peluru yang keluar. Semua orang yang menyaksikannya merasa gelisah, terutama para bapak-bapak yang telah memasang taruhan pada setiap peserta. Jika peserta yang mereka pertaruhkan kalah, itu berarti uang mereka yang bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar akan lenyap begitu saja. Kemudian duel dilanjutkan dengan 4 peluru yang dimasukkan, menyisakan hanya 2 lubang kosong di dalam silinder pistol, meningkatkan kemungkinan terkena tembakan secara signifikan. Setelah memutar silinder, Vince dan Ronald menatap bohlam hingga menyala, dan akhirnya Vince keluar sebagai pemenang karena pistol Robert tidak meledak. Sementara para petarung yang kalah hanya bisa terdiam dan meratapi kebangkrutan mereka. Pada saat yang sama, Jasper segera meninggalkan kerumunan setelah melihat kakaknya Ronald tewas di depan matanya. Ditambah lagi dia kehilangan sejumlah uang yang sangat besar. Namun sebagai pemenang, Vince mendapatkan sejumlah uang yang luar biasa banyak. Setelah permainan berakhir, Joe dan Mark menawarkan untuk mengantarkan Vince ke stasiun terdekat. Namun Vince bersikeras untuk pergi sendiri. Mungkin karena takut Joe dan kawan-kawannya akan membunuhnya di jalan untuk mengambil uangnya. Dia bergerak diam-diam keluar dari gedung melewati tumpukan mayat peserta yang kalah. Waspada terhadap kemungkinan bahaya di sepanjang jalan. Singkatnya, Vince berhasil melarikan diri dan tiba di stasiun. Namun, saat menunggu kereta pulang, dia melihat seorang supir taksi yang mencurigakan mengamatinya. Tanpa diketahui, supir tersebut diam-diam melaporkan keberadaan Vince kepada polisi.
Tak lama kemudian polisi tiba di stasiun dan Vince yang melihat kerumunan polisi panik dan mencoba menyembunyikan tas uangnya. Tapi karena tidak ada tempat yang aman dan polisi semakin dekat, Vince akhirnya membuang tas uangnya ke dalam tempat sampah. Setelah itu, Vince duduk dengan ekspresi tenang di samping stasiun. Namun, polisi segera menemukannya dan membawanya ke kantor polisi. Di sana Vince diinterogasi oleh detektif Larry yang menanyakan keberadaan uang tersebut dan apa yang terjadi setelah dia dibawa ke persimpangan oleh supir taksi. Vince menyadari bahwa Larry sudah memiliki sedikit informasi tentang permainan berbahaya itu. Dengan cerdik, dia memutuskan untuk memalsukan ceritanya. Vince mengaku bahwa dia memang mengambil posisi William sebagai peserta. Tetapi setelah dibawa oleh Jake ke sebuah pondok di hutan, orang-orang di sana menganggapnya sebagai penyusup dan mencoba menembaknya, karena mereka menyadari bahwa orang yang datang bukanlah William. Vince terus berlari melalui hutan-hutan, bahkan sampai sepatunya copot. Meskipun sebenarnya sepatunya telah dicopot oleh petugas di sana. Larry terus menginterogasi Vince dan menanyakan lokasi pondok tersebut. Tetapi Vince terus bersikeras bahwa matanya ditutup dengan kain selama perjalanan menuju pondok dan juga saat dia kabur dari tembakan penjaga. Vince mengatakan bahwa dia berlari semalaman di hutan yang gelap dan tidak bisa mengingat rute untuk kembali ke sana. Mendengar alibi yang begitu meyakinkan dari Vince, Larry akhirnya memutuskan untuk membebaskannya. Setelah keluar dari kantor polisi, Vince segera kembali ke stasiun dan mencari tas uangnya di tempat sampah. Namun sayang seribu sayang, tempat sampah telah diganti dengan yang baru. Meskipun demikian, Vince tidak menyerah. Dia mencoba mencari di tumpukan sampah di luar stasiun dan akhirnya berhasil menemukan tas yang berisi miliaran uang itu. Dengan uang itu, Vince dapat segera membayar tagihan rumah sakit ayahnya. Saat itu Vince mengirimkan uang tersebut ke keluarganya melalui layanan JNE Express dan memberitahu ibunya melalui telepon umum karena dia belum pulang selama beberapa hari. Karena Vince tiba-tiba mengirimkan uang dalam jumlah besar, ibunya semakin khawatir. Vince berjanji untuk menceritakan semuanya ketika dia sampai di rumah nanti, meskipun telah dibebaskan oleh Larry. Namun dia menyadari bahwa polisi mungkin masih memantau gerak-geriknya. Oleh karena itu, Vince memutuskan untuk menginap di hotel dekat stasiun malam itu. Keesokan harinya dia mengisi tas besarnya yang tadinya berisi uang dengan makanan dan boneka domba. Ini dilakukan agar jika polisi menangkapnya lagi, tidak ada yang tahu tentang uang tersebut kecuali keluarganya. Namun secara kebetulan ketika Vince sedang naik kereta dari stasiun, dia bertemu dengan Jasper yang merasa tak terima dengan kebangkrutannya dan kematian kakaknya Ronald yang disebabkan oleh Vince dalam permainan berbahaya itu. Jasper juga melihat Vince membawa tas besar berisi uang. Jasper dengan cepat mengikuti Vince dan menembaknya sebelum akhirnya berhasil mengambil tas tersebut. Saat kereta berhenti di stasiun berikutnya, Vince yang semakin lemah karena luka tembak di perutnya tetap berusaha menghilangkan bukti tentang permainan itu dari polisi dengan memakan habis resi atau bukti pengiriman uangnya ke keluarga. Meskipun polisi kemungkinan akan menginterogasi keluarga Vince, namun tidak ada yang tahu tentang keterlibatannya dalam permainan tersebut, apalagi tentang hadiah uangnya. Tak lama kemudian Vince meninggal dunia tanpa sempat bertemu lagi dengan orang tuanya. Tetapi dia berhasil menyelesaikan banyak masalah di keluarganya, termasuk membayar biaya rumah sakit sang ayah. Dan ya, film pun tamat.